Virgo couple, asmara kamu, love reading Virgo couple, Sun, Moon, Rising, and Venus tidak resonate untuk seluruh Virgo di dunia ini, bersifat vice versa, yaitu energi yang kamu cintai, seseorang yang kamu sayangi, orang yang telah menyakiti kamu, mengecewakan kamu, baik itu suami atau istri kamu, pacar atau tunangan kamu, atau bisa jadi seseorang yang berhubungan dengan kamu, berkomitmen dengan kamu, tapi tanpa status yang jelas di sini. Mungkin saja energinya lebih dominan dibandingkan kamu, Virgo. So, bisa saja bersifat vice versa, oke? Sehingga energi seseorang yang mempengaruhi kamu itu energinya lebih dominan, sangat berpengaruh besar terhadap kisah cinta kamu di 1-15 Juni 2020. Baik Virgo, tetap teguhkan kepercayaan kamu hanya kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Keyakinan kamu, energi ini hanya nanti sebagai referensi kita ketika memasuki tanggal 1-15 Juni 2020. Baik Virgo, jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat bagi kamu. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat bagi orang lain. So, untuk kamu Virgo atau seseorang yang sedang ngepoin Virgo di video ini, mohon bijak dalam menyikapi video ini, karena ini tidak cocok untuk seluruh Virgo di dunia ini. Bersifat vice versa juga. Baik Virgo, kita mulai. Saya tarik energi kamu. Kita mulai Virgo. Aduh, Anda jumping card. Aduh. Sekali lagi ya Virgo. Di bottom of the deck di sini ada Six of Swords. Di jumping card tadi di sini ada Four of Wands, the Star, the Date, ya, the Lovers, Four of Cups, Queen of Cups. Wah, ternyata yang tertarik ini adalah energi dari Virgo yang sedang berusaha untuk memperbaharui dirinya di sini. Baik Virgo, di sini saya mulai. Di sini saya melihat untuk kamu Virgo couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, kamu sedang berada di situasi di mana kamu ingin meminta atau ingin berkomitmen dengan seseorang yang kamu cintai di sini. Karena kamu sudah tidak ingin lagi bermain-main atau berhubungan dengan seseorang yang tanpa komitmen yang jelas, tanpa kepastian yang jelas. Kamu sudah tidak mau itu Virgo. Di sini aku ngelihat cukup jelas bagaimana kamu berharap dan sebagian besar menuntut untuk bisa menjalin komitmen yang sangat-sangat jelas. Bagi kamu yang sudah menikah, ini adalah menuntut kebahagiaan, menuntut tanggung jawab seseorang, yaitu suami atau istri kamu di sini, menuntut kejelasan dalam hubungan, menuntut kebahagiaan, kesetaraan, keseimbangan dalam hubungan di sini. Dan kamu sangat berharap itu terjadi kepada kamu. Bagi kamu yang belum menikah di sini, masih taraf pacaran atau bertunangan di sini, aku melihatnya situasi di mana kalian sedang berada di fase ingin segera menuju ke pelaminan atau ingin segera berkomitmen secara jelas di sini. Ujungnya itu menikah atau tidak. Kalau tidak, saya pergi. Kalau kamu di sebagian kecil Virgo di sini, kalau kamu ada yang selingkuh, kalau kamu punya wanita lain atau cowok lain di sini, teman dekat lain atau banyak sekali pelakor di hidup kamu di sini, aku pergi. Aku sudah memang benar-benar tidak mau bersama orang yang tidak berkomitmen. Sudah tidak mau bersama lagi dengan orang-orang yang menyakiti aku, mengecewakan aku, mengkhianati cintaku di sini. Aku ngerasa sebagian
Banyak sekali energi Virgo yang seperti itu. Sangat meminta komitmen yang jelas, sangat meminta kepastian yang jelas, dan ingin kebahagiaan dalam hubungan di sini. Walaupun di sini aku ngelihatnya di bottom of the deck ada Seven of Swords, di mana kamu sering sakit hati karena pasangan kamu sering dikecewakan karena hal-hal kecil Virgo. Tetapi kamu berusaha untuk memaafkan, berusaha untuk selalu memanifest hubungan di sini, dan berusaha untuk selalu berkomitmen, setia, dan ingin pasangan kamu juga memberikan hal yang sama seperti apa yang kamu berikan. Begitu timbal balik antara cinta, kesetiaan, kesejahteraan dalam hubungan, kemakmuran, kebahagiaan di sini, dan satu tujuan, yaitu untuk bahagia bersama, untuk sejahtera bersama, untuk saling mencintai tanpa ada pengkhianatan. Gitu. Sangat semangat sekali saya membacakan untuk Virgo di sini, karena ternyata Virgo memang sangat tegas sekali untuk masa 1 sampai 15 Juni 2020, di mana Virgo sudah tidak mau lagi main-main. Kalau pasangan Virgo sudah menyakiti Virgo, Virgo berusaha untuk pergi, berusaha untuk memaafkan, tetapi dengan syarat jangan dikecewakan. Begitu. Berusaha untuk meninggalkan rasa cinta ketika sakit hati itu sudah sangat kuat mengakar. Berusaha untuk membangun chemistry lagi, membangun dan memperbaikilah hubungan yang awalnya sudah retak di sini dengan sangat pengharapan ingin bahagia bersama. Dan bagi kamu Virgo yang di sini ternyata sebentar lagi akan menikah, tetapi terjadi keraguan dan belum jadi menikah, atau merasa seperti ada hal yang masih disembunyikan di sini, kemungkinan besar akan terungkap di waktu dekat ini, dan kamu akan berusaha untuk melihat bagaimana pasangan kamu ini seharusnya itu seperti apa di hubungan kalian begitu. Di sini, di waktu dekat ini kamu akan merasakan itu. Dan bagi kamu yang masih berpacaran atau bertunangan atau sudah menikah di sini, tentang komitmen yang jelas di hubungan itu memang segera harus kalian lakukan. Walaupun awalnya atau sebelum Juni ini banyak sekali problematika di kehidupan kalian. Begitu Virgo. Di sini aku melihatnya seperti itu. Memang sikap jelas dan tegas untuk komitmen itu memang harus Virgo. Dan memang harus untuk ujungnya itu seperti apa gitu loh. Harus untuk benar-benar direalisasikan gitu menurut aku. Dan kamu sudah sangat punya pemikiran seperti itu, udah bagus sekali menurutku. Ketika kamu mencintai seseorang dengan begitu sangat lembut hati kamu, berusaha untuk memaafkan walaupun disakiti di sini, berusaha untuk berharap bahagia bersama walaupun kamu pernah dikhianati di sini, walaupun ada tanpa pengkhianatan, tetapi masalah-masalah kecil di hubungan kalian di sini, kamu berusaha untuk memanifest hubungan itu. Itu bagus Virgo. Untuk mempertahankan itu bagus. Tetapi perlu untuk dicurigai. Perlu untuk dicurigai untuk tidak 100% percaya kepada pasangan. Apalagi pasangan yang pernah ketahuan selingkuh di sini. Perlu dicurigai. Karena curiga itu perlu untuk apa? Berwaspada agar diri kita tidak terus tersakiti di sini. Dan komitmen yang jelas itu memang harus. Ketika seseorang tidak memberikan komitmen kepada kamu, tidak memberikan kepastian kepada kamu Virgo, tidak memberikan ujung yang jelas di hubungan ini, walaupun kamu sudah menikah di sini, itu memang harus dituntut gitu loh. Komitmen, kejelasan dalam kebahagiaan di hubungan. Dan walaupun kalian belum menikah di sini, ujung dari hubungan ini tuh adalah pernikahan. Pernikahan untuk saling bersama, bersatu di masa depan. Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Bahagia selalu sampai akhir hayat memisahkan. Begitu. Itu memang harus gitu Virgo. Harus sekali. Dan timbal balik antara kamu dengan pasangan kamu itu juga memang harus dituntut di sini. Ya, ujung yang jelas, komitmen yang jelas, pernikahan yang memang harus jelas.
itu pernikahan semacam apa, itu harus jelas. Dan di 1-15 Juni ini kamu akan berpikir seperti itu, sangat berharap sangat total begitu, dan juga menuntut terutama pada pasangan kamu dan diri kamu sendiri. Selayaknya kamu itu berhak untuk membahagiakan atau berhak dibahagiakan atau berhak menerima kebahagiaan dan memberi kebahagiaan kepada satu sama lain. Begitu Virgo, sekarang saya mau lihat energi kamu di deck yang lain. Ya, di sini cukup jelas tergambar Virgo. Ketika pasangan kamu tidak memberikan komitmen yang jelas, tidak memberikan kebahagiaan yang jelas, kenyamanan yang jelas, kestabilan yang jelas, kamu berusaha untuk move, kamu berusaha untuk pergi, kamu berusaha untuk meninggalkan rasa cinta kamu dan tidak mau lagi overthinking di sini. Karena yang kamu inginkan di sini adalah kebahagiaan berumah tangga, kejayaan, kesepadanan. Dan ketika kamu dihadapkan dengan permasalahan yang itu terus berulang di sini, aku melihatnya di 1-15 Juni ini kamu sudah gedek sekali Virgo. Kamu sudah tidak mau lagi. Kamu sudah tidak mau lagi dengan seseorang yang komit, yang tidak komit maksudnya. Kamu sudah tidak mau lagi dengan hubungan yang tanpa status yang jelas, tanpa ujung yang jelas, atau tanpa kebahagiaan yang jelas dalam suatu pernikahan. Begitu. Kamu akan mencoba untuk meninggalkan rasa cinta kamu ketika orang tersebut, pasangan kamu Virgo, sangat-sangat tidak jelas di hubungan. Begitu. Vice versa. Bisa nanti kamu yang ditinggalkan oleh pasangan kamu, bisa kamu yang meninggalkan pasangan kamu di sini. Tetapi aku lebih dominannya kamu yang meninggalkan rasa cinta kamu terhadap pasangan di sini. Karena ketika kebahagiaan dalam rumah tangga atau berpacaran, bertunangan itu tidak lagi selaras, berkesinambungan, timbal balik, itu kamu sudah sangat tidak mau lagi untuk mengatakan aku menerima kamu apa adanya, walaupun kita tanpa komitmen, tanpa kebahagiaan. Itu kamu sudah tidak mau Virgo. Sudah tidak mau dibabi buta di sini. Fokus kamu adalah kebahagiaan bersama di rumah tangga. Di sini aku melihatnya Virgo. Ya Virgo, cukup tegas, cukup jelas sifat dan sikap kamu di sini 1-15 Juni ini. Kamu sudah sangat gedek sekali dengan kebahagiaan yang stagnan atau standar di sini. Kamu memang butuh kebahagiaan yang sejati di sini. Pernikahan tanpa problematika, pernikahan tanpa masalah-masalah kecil yang membuat kamu menjadi jarak komunikasi dengan pasangan di sini. Kamu ingin sekali bahagia bersama pasangan kamu. Bagi kamu yang sudah menikah atau masih berpacaran di sini, sangat jelas tuntutan pada pasangan atau diri kamu sendiri di sini untuk bahagia, komitmen di sini. Dan kamu gak segan-segan untuk meninggalkan rasa cinta kamu ketika pasangan kamu tidak memberikan komitmen yang stabil, kejelasan yang stabil, kebahagiaan yang seimbang di sini. Baik Virgo, sekarang saya mau lihat energi kamu setelah 15 Juni 2020. Saya tarik energi kamu Virgo. Di bottom of the deck di sini ada Knight of Pentacles. Aduh. Ternyata Virgo di sini di masa depan, ya Allah. Ya, aku melihatnya di sini. Bagi kamu Virgo di masa depan di sini, ketika kamu sudah menuntut
komitmen yang jelas, kebahagiaan yang jelas dengan pasangan kamu. Ketika itu jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, atau pasangan kamu berusaha untuk merayu kamu atau memberikan kejelasan, tetapi itu sangat tidak membahagiakan di kamu Virgo di masa depan. Setelah 15 Juni 2020, aku ngelihatnya kamu masih overthinking Virgo. Walaupun kamu punya sifat yang tegas sekali di 1 sampai 15 Juni, tetapi di setelah 15 Juni kamu akan overthinking kembali. Kamu akan merasa bahwa pasangan kamu tidak mencintai kamu sepenuh hati. Kamu akan merasa bahwa hubungan ini kenapa selalu toksik. Kamu akan merasa bahwa kenapa sih dia tidak bisa mengerti aku seperti aku mengerti dia. Kenapa saling egois? Kenapa saling mementingkan diri sendiri? Kenapa dia begitu acuh? Kenapa dia menjaga jarak kepadaku? Kenapa hubungan ini dicederai oleh orang ketiga bagi kamu sebagian Virgo? Kamu akan terus mempertanyakan why. Apakah dia tidak ingat tentang kisah cinta kami yang dulu? Apakah dia tidak ingat bagaimana kami bahagia, bagaimana dia berjanji, bagaimana dia mengejar saya, bagaimana dia memberikan senyum yang tulus kepada saya? Apakah dia tidak ingat itu? Begitu Virgo. Aku ngelihatnya seperti itu. Di masa depan akan ada kata mengapa dalam pikiran kamu. Overthinking kamu. Apalagi kalau dia benar-benar meninggalkan kamu karena wanita lain di sini. Karena third party, kamu akan sangat broken heart di sini. Sangat-sangat broken heart. Di masa depan kamu akan di overthinkingkan dengan hal-hal yang tidak baik Virgo. Dan aku punya saran sama kamu Virgo. Sebelum sakit hati itu sangat mengakar di sini, berpasrahlah kepada Tuhan kamu mulai dari sekarang. Berpasrah dalam apa? Berpasrah dalam mencintai seseorang itu karena ketulusan, karena keikhlasan, dan tanpa penuntutan di sini. Ketika di 1 sampai 15 Juni 2020, seseorang yang kamu cintai atau seseorang yang kamu sayangi di sini tidak memberikan kebahagiaan yang jelas bagi kamu, ujung yang jelas bagi kamu Virgo, berusahalah untuk menenangkan diri kamu sendiri. Berusahalah untuk berpikir secara jernih. Berusahalah untuk menarik diri, di mana kamu harus benar-benar tenang, refresh di sini. Mempertimbangkan tentang bagaimana dia dan bagaimana hubungan kalian dan perlakuan dia ke kamu, Virgo, di sini. Aku melihatnya seperti itu. Dan ketika kamu sudah melakukan itu, pertimbangan itu, kamu akan menemukan jawaban tentang langkah yang harus kamu ambil. Jawaban bagaimana dia harus kamu perlakukan selayaknya hati kamu inginkan. Di sini. Lakukan itu Virgo. Berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kamu. Untuk menenangkan pikiran kamu. Untuk berpasrah pada Tuhan kamu. Untuk merefresh otak kamu di dalam kegundahan hati. Di sini. Coba tenang. Coba pikirkan. Dia yang dulu, dia yang sekarang, perlakuan dia yang sekarang, sifat dia yang sekarang, dan kejelasan dalam hubungan. Di sini. Ketika dia menawarkan komitmen yang jelas setelah kamu menuntut kebahagiaan atau meminta kebahagiaan, meminta ujung atau berharap ujung yang jelas di suatu hubungan, itu kamu harus tetap waspada Virgo. Waspada bagaimana dia kedepannya itu seperti apa. Karena aku melihat di energi masa depan, ini energinya kalang kabut sekali bagi kamu Virgo couple. Kamu akan terus mengatakan kenapa. Berpikir kenapa. Dan apa salah saya? Kenapa saya harus seperti ini? Begitu Virgo. Di sini. Coba tenang, coba relax. Pikirkan ke depan, masa diri kamu sendiri.
masa di mana diri kamu untuk bahagia. Bukan bahagia bersama orang yang menyakiti kamu, tetapi bahagia bersama orang yang mau berubah untuk kamu. Berubah untuk hubungan kamu di sini. Begitu Virgo. Akan sangat tercabik-cabik sekali hati kamu. Dan ini bisa kamu rasakan sebelum memasuki Juni. Tetapi masa cabik-cabiknya kamu, broken heart kamu akan kamu tegaskan di 1-15 Juni. Bagaimana kamu mengharapkan untuk komitmen yang jelas, ujung yang jelas. Dan ketika masih tetap toxic di sini, masa depan kamu di masa depan setelah 15 Juni 2020 kamu akan tetap merasa overthinking di sini. Maka dari itu, ikuti saran saya untuk lebih dekat kepada Tuhan kamu, lebih pasrah, lebih menyeimbangkan antara diri kamu dan dia, hubungan kamu antara dia. Begitu Virgo. Walaupun di masa lalu ada kenangan yang sangat manis, cinta yang begitu manis yang pernah kamu rasakan, hangat yang begitu manis yang pernah kamu rasakan bersama pasangan kamu di sini. Tetapi ingatkan juga bagaimana dia memperlakukan kamu untuk saat ini atau beberapa tahun, beberapa bulan belakangan ini. Begitu Virgo. Baik yang sudah menikah ataupun belum menikah di sini, tolong berusaha untuk memfikirkan itu, mempertimbangkan antara hubungan, cinta, kasih sayang, perhatian, dan kedua belah pihak individu untuk bertimbal balik di sini. Baik Virgo, saya mau lihat dari oracle energi untuk kamu Virgo. Di sini aku melihat bahwa kesalahan, kebencian, dendam, cinta, bahkan cinta yang membabi buta di sini, itu sangat terpantul, sangat terngiang-ngiang di pikiran kamu, di mata kamu, di ingatan kamu, bagaimana dia dan bagaimana kamu. Usaha keras kamu, pengorbanan kamu, atau pengorbanan dia kepada kamu yang telah dia lakukan sehingga membuat kamu jatuh cinta di sini. Kamu masih ingat itu. Dari segala macam keburukan, kebaikan, keseimbangan, atau bahkan kejaglingan dalam hubungan, kamu masih ingat itu. Dan kamu selalu overthinking tentang itu. Dan kamu selalu merasa bahwa kamu yang paling bekerja keras dalam hubungan. Ketika itu iya Virgo, maka berusahalah untuk pasrah, berusahalah untuk berbuat baik hanya karena kamu ingin berbuat baik, ikhlas. Begitu Virgo. Dan atas apa yang telah ia lakukan atau apa yang telah kamu lakukan kepada pasangan di dalam hubungan di sini, aku sarankan kepada kamu untuk berusahalah melupakan itu. Melupakan segala macam kebaikan, melupakan segala macam keburukan, tetapi memanifest otak kamu untuk memilih jalan yang baik, untuk menegaskan di hubungan ini ketika dia mengatakan sangat-sangat masih toksik di sini, maka berusahalah untuk tidak terlalu overthinking. Walaupun itu sangat sulit. Karena overthinking itu tercipta karena pikiran kita sendiri. Kita yang mengingat. Tidak kok Najah, kita ingat-ingat sendiri. Tiba-tiba dia muncul di otakku, tiba-tiba aku ingat dia, tiba-tiba aku mimpi dia gitu Najah. Tidak Virgo, tidak. Itu tidak akan teringat kalau kita tidak mengingat. Dan itu tidak akan teringat kalau kita membatasi memori dalam pikiran kita. Kalau kita akan bahagia ketika dia benar-benar berkomitmen sama kamu dengan tanpa toksik di sini, atau kamu berkomitmen dengan dia dengan tanpa toksik di sini, kamu akan bahagia. Tetapi dalam menuju kebahagiaan itu, ketegasan yang jelas itu harus diutamakan. Ketika memang kamu merasa bahwa hubungan kamu ini selalu toksik, maka batasi pikiran kamu.
Batasi hati kamu, beri waktu jeda dalam hubungan. Ketika hubungan itu sudah sangat jeda dan belum ada jalan keluar, maka yang terbaik adalah membahagiakan diri sendiri, meninggalkan rasa cinta untuk apa? Kesejahteraan dirimu sendiri, Virgo. Dan yang bisa memilih keputusan itu adalah kamu, karena di sini saya bukan siapa-siapa, saya hanya tarot reader. Saya hanya berharap kamu bisa memilih yang terbaik di antara kamu, di hubungan kamu di sini. Dan itu dari saya, Virgo, tidak resonate untuk seluruh Virgo di dunia ini. So bijak dalam menyikapi video ini. Jika ini tidak bermanfaat bagi kamu, mungkin ini bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa, Virgo, di readingan kamu selanjutnya. Bye-bye, Virgo.